Model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Model-model pembelajaran yang akan dibahas yaitu model Rap-Tyler, model administratif, model grassroots, model demonstrasi, model Miller-Seller, model Taba, dan model Beauchamp. Model Rap-Tyler. Menurut model Tyler, ada 4 tahap yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua, menentukan proses pembelajaran yang harus dilakukan. Yang ketiga, menentukan organisasi pengalaman belajar. Dan yang keempat, menentukan evaluasi pembelajaran. Terdapat 3 aspek yang harus dipertimbangkan sebagai sumber dalam penentuan tujuan pendidikan, yaitu peserta didik, kehidupan masyarakat masa kini, dan pandangan para ahli bidang studi. Ketiga sumber itu pun difilter oleh nilai-nilai filosofis masyarakat, filosofis pendidikan, dan psikologi belajar. Ada 5 faktor penentu tujuan pendidikan, yaitu 1. Pengembangan kemampuan berpikir, 2. Pengembangan sikap kemasyarakatan, 3. Membantu memperoleh informasi, 4. Pengembangan minat peserta didik, dan kelima, pengembangan sikap sosial. Model administratif. Model pengembangan yang disebut dengan istilah dari atas ke bawah atau top down atau staff line. Artinya, pengembangan kurikulum ini diprakarsai oleh para pejabat tingkat atas sebagai pembuat keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum. Kurikulum yang dibuat berbentuk seragam dan bersifat sentralistik sehingga kurang sesuai diterapkan dalam bidang pendidikan yang negaranya menganut asas desentralisasi. Model grassroots, model kebalikan dari model administratif. Pengembangan kurikulum ini dimulai dari bawah, diawali dari gagasan guru sebagai pelaksana pendidikan sekolah. Berikut hal yang harus diperhatikan. Pertama, guru harus profesional. 2. Guru harus terlibat penuh dalam perbaikan dan penyelesaian masalah kurikulum. Ketiga, guru harus terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. Keempat, seringnya pertemuan kelompok dalam pembahasan kurikulum. Model demonstrasi. Model kurikulum ini lebih nyata dan praktis karena dihasilkan melalui proses yang telah diuji dan diteliti secara ilmiah. Perubahan kurikulum dalam skala kecil atau pada aspek yang lebih khusus kemungkinan kecil akan ditolak oleh pihak administrator, akan berbeda dengan perubahan kurikulum yang sangat luas dan kompleks. Model ini akan menggerakkan inisiatif, kreativitas guru-guru, serta memberdayakan sumber-sumber administrasi untuk memenuhi kebutuhan dan minat guru dalam program baru. Model Miller-Seller merupakan pengembangan kurikulum kombinasi dari model transmisi dan model transaksi Taba and Robinson dengan tahapan pengembangan sebagai berikut. 1. Klarifikasi orientasi kurikulum, 2. Pengembangan tujuan, 3. Identifikasi model mengajar, dan keempat, implementasi. Model Taba. Model ini merupakan modifikasi dari model Tyler, ditekankan terutama pada pemusatan perhatian guru. Menurut Taba, guru harus menjadi inovator dalam pengembangan kurikulum. Berikut langkah-langkah yang harus ditempuh dalam model pengembangan ini. 1. Mengadakan unit-unit eksperimen bersama dengan guru-guru. 2. Menguji unit eksperimen. 3. Mengadakan revisi dan konsolidasi. 4. Pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum. Yang kelima, implementasi. Model Beauchamp. Model ini memiliki 5 tahapan, yaitu 1. Menentukan arena atau wilayah yang akan dicakup kurikulum. 2. Menetapkan personalia atau siapa saja yang akan terlibat dalam pengembangan kurikulum. 3. Organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum berkenaan dengan merumuskan tujuan umum, khusus, memilih isi, kegiatan evaluasi, dan desain kurikulum secara keseluruhan. Organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola susunan sajian isi kurikulum yang bertujuan mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam kegiatan belajar.
Ada sejumlah prinsip yang harus diperhatikan sehubungan dengan organisasi kurikulum, yaitu 1. Ruang lingkup atau cakupan, 2. Urutan bahan, 3. Kontinuitas, 4. Keseimbangan, dan 5. Keterpaduan. Secara umum, terdapat dua bentuk organisasi kurikulum, yaitu kurikulum berdasarkan mata pelajaran dan kurikulum terpadu. Kurikulum berdasarkan mata pelajaran dapat dibagi ke dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, mata pelajaran yang terpisah-pisah. Dalam proses pembelajarannya cenderung kurang memerhatikan aktivitas siswa karena yang dianggap penting adalah penyampaian informasi yang dapat dihafal. 2. Mata pelajaran terhubung. Isi kurikulum yang menghubungkan pembahasan suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya atau satu pokok bahasa dengan pokok bahasa lainnya. 3. Fusi mata pelajaran. Menghapuskan batas-batas mata pelajaran dan menyatukan mata pelajaran yang memiliki hubungan erat dalam satu kesatuan. Contoh IPA, IPS, Bahasa, dan Matematika. Kurikulum terpadu terbagi ke dalam 3 bentuk, yaitu 1. Kurikulum inti. Menggunakan bahan-bahan dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu guna menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau dipelajari siswa. 2. Social function dan present situation, didasarkan atas analisis kegiatan-kegiatan manusia dalam masyarakat. 3. Experience atau activity curriculum, cenderung mengutamakan pengalaman-pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegrasi dengan lingkungan maupun potensi siswa. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.